Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari film yang berjudul Havana. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Awal cerita kita langsung diperlihatkan seorang wanita duduk membisu dengan seorang pria yang meninggal tepat di depannya. Wanita itu menggenggam sebuah kalung, sedangkan bagian mulut pria yang meninggal itu seperti dilem oleh sesuatu. Adegan kemudian berpindah kepada seorang pengacara bernama Lee Jung Min. Dia dalam perjalanan untuk mengunjungi kliennya yang adalah wanita yang tadi kita lihat di awal. Nama wanita itu adalah Sung Yun Ah. Saat Jung Min bertemu dengan Yun Ah, Yun Ah berkata kalau dia hanya ingin sidang ini cepat-cepat selesai aja deh. Yun Ah tuh terlihat udah lelah gitu dengan semua yang terjadi. Tapi Jung Min ngekeh agar Yun Ah ceritain semua kejadiannya. Jung Min berharap dia bisa membantu Yun Ah keluar dari situasi ini. Jung Min bilang awalnya kamu kan bilang gak bersalah. Tapi kenapa sekarang malahan mengaku bersalah? Tapi gak tahu nih apa yang sebenarnya udah terjadi sama Yun Ah. Dia tetap bilang kalau dia bersalah dan pergi gitu aja ninggalin Jung Min. Di kantornya, Jung Min berdiskusi mengenai kasus pembunuhan ini dengan penyidiknya yang bernama Tuan Huang. Dan dari percakapan mereka, kita jadi tahu kalau suaminya itu disuntik propofol. Dan setelah itu istrinya diduga menuangkan silan ke mulut dan hidung suaminya saat suaminya tertidur. Astaga, motifnya adalah uang karena suaminya kaya raya dan ada beberapa asuransi serta warisan. Jung Min tuh bilang kalau awalnya tuh Yuna menyangkal tuduhan ini, tapi polisi menemukan jurnal Yuna yang berisi tentang rencana pembunuhannya terhadap suaminya. Dan setelah membaca berkas itu, Jung Min menyadari kalau para polisi itu nggak melakukan prosedur sesuai dengan yang benar. Mereka langsung menggeledah rumah Yuna untuk menemukan jurnal milik Yuna tanpa surat perintah. Nah, tiba-tiba Jung Min mendapatkan paket yang berisi Alkitab dari pengirim yang bernama Havana. Tuan Huang juga menambahkan mungkin Yuna aktif kali ke gereja. Keesokan harinya, Jung Min mengunjungi Yuna lagi dan menanyakan apakah Yuna seorang Katolik sambil mengeluarkan Alkitab yang diterima Jung Min kemarin dan menanyakan siapa itu Havana. Tapi Yuna bilang, nggak tahu, aku nggak tahu apa-apa. Jung Min meminta agar Yuna membuka Alkitab itu karena sepertinya ada pesan yang ingin disampaikan kepada Yuna. Yuna membuka Alkitab itu dan tertulis jangan takut sebab aku bersamamu. Segera Jung Min mendesak agar Yuna bersumpah di atas Alkitab kalau dia memang membunuh suaminya. Tapi Yuna nggak ngeladenin permintaan Jung Min dan segera bergegas untuk pergi. Namun Jung Min bilang, Yuna, kamu nggak khawatir ya sama putrimu Minji? Ayo dong kerjasama sama aku supaya kamu bisa bebas gitu loh. Jung Min ngekeh kayak gini mungkin karena dia yakin Yuna tuh nggak bersalah kali ya. Sidang pertama pun dimulai. Jaksa memulai dengan tuduhannya. Dikatakan kalau Yuna dan suaminya itu memiliki masalah perkawinan. Dan karena tidak tahan, Yuna jadi membunuh suaminya dengan cara menyuntikkan propofol ke lengan kanan suaminya dan menuangkan silan ke hidung serta mulut suaminya saat suaminya nggak sadarkan diri. Jung Min selaku pengacara Yuna yang mendengar tuduhan itu pun langsung menyangkal tuduhan itu dan bilang kalau Yuna lah yang selama ini dapat penganiayaan dari suaminya. Setelah mendengar pernyataan pengacara, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan semua bukti-bukti terkait. Saat itu, Jung Min menolak beberapa bukti tersebut, seperti laporan penuntut. Hal itu dikarenakan terdakwa berada di bawah tekanan selama interogasi. Dan di sana, Jung Min mengajukan kalau akan memanggil pimpinan Kim dari kantor polisi Yeonju mengenai hal ini. Sedangkan dari pihak jaksa ingin memanggil Lee Jiong yang adalah saudari dari korban atau ipar Yuna. Hakim setuju dengan dua saksi yang disebutkan masing-masing oleh pengacara dan jaksa. Sidang pertama pun berakhir. Setelah sidang, Jung Min menemui Minji di rumah ibu Yuna. Jung Min mencoba mendekati Minji, tapi tampaknya tidak berhasil karena Minji tidak banyak berbicara. Mungkin shock juga kali ya mengetahui emak bapaknya begitu. Apalagi kan media kalau buat berita kadang suka lebay. Sidang kedua pun diadakan. Jung Min langsung menanyakan saksi yang ingin dia panggil, yaitu Pak Kim dari kantor polisi Yeonju. Jung Min tanya tentang jurnal Yuna yang diambil oleh pihak kepolisian. Apakah Pak Kim mengambilnya dengan surat penggeledahan atau tidak? Pak Kim jawab, oh enggak dong. Jurnal itu diberikan melalui penyerahan sukarela yang waktu itu diberikan oleh ibu mertuanya yang sedang berada di TKP. Ketika Jung Min ingin mendebatkan hal itu, hakim memutuskan untuk melewati bagian itu. Jung Min lalu melanjutkan, sewaktu reka ulang kejadian, apakah benar tidak ada paksaan dari pihak kepolisian? Hakim dengan percaya diri bilang, nggak ada dong, semua dilakukan dengan sukarela. Tapi Jung Min menampilkan bukti video saat Yuna dipaksa untuk melakukan reka ulang. Semua tentu terkejut dengan hal itu, tapi Hakim tetap kekeh. Ya di lapangan tuh wajar banget kayak gitu. Jung Min kemudian mendebat hal itu lagi, tapi hakim kembali memutuskan untuk melewati lagi bagian itu. Mungkin karena nggak terlalu penting juga buat inti kasus kali ini kali ya. Jung Min kemudian memanggil Yuna untuk bersaksi dan meminta Yuna untuk menceritakan semuanya dengan benar kali ini. Di sana, Yuna cerita kalau awalnya memang suami istri ini dua-duaan menggunakan propofol dan mereka tertidur. Tapi ketika keesokan paginya, Yuna menemukan suaminya sudah meninggal. Jung Min lalu menanyakan lagi, malam harinya, tapi kamu sempat pergi keluar rumah tuh ngapain Yuna? Yuna jawab, iya aku jalan-jalan keluar karena kalau di dalam rumah tuh aku takut bisa membunuh suamiku.
Lah, memangnya di malam sebelum kalian berdua pakai propofol tuh apa yang terjadi? Yuna kemudian cerita, kalau malam itu tuh suaminya gebukin dia sampai memar. Buset dan nih laki, istri itu bukan samsak loh ya. Nggak sampai di sana. Abis gebukin istrinya, suaminya tuh memperkosa istrinya. Dan membius istrinya dengan propofol itu. Astaga, udah nikah masih aja memperkosa ya? Ampun. Dan ketika Yuna bangun, Yuna pergi keluar rumah kan. Pas balik ke rumah di pagi harinya, suaminya udah meninggal. Jadi ada kemungkinan seseorang membunuh suami Yuna saat Yuna keluar rumah. Sekarang giliran jaksa yang bertanya, Yuna, tadi kan kamu bilang kalau kalian berdua suami istri itu sama-sama pakai propofol. Tapi kemudian kamu bangun duluan kan? Bisa aja nggak kamu pas bangun itu kamu nambahin dosis propofol ke suamimu? Karena tidak ada tanda-tanda penyusupan ke rumah Yuna hari itu. Atau mungkin nggak korban memberi dosis berlebih kepada dirinya sendiri saat itu? Dan Yuna menjawab nggak tahu. Tapi memang benar suaminya meningkatkan dosis propofolnya. Sidang kedua pun selesai. Di lapas, ipar Yuna mengunjungi Yuna. Dia kayak nggak senang gitu karena Yuna menyangkal tuduhannya itu. Ipar Yuna juga meminta agar Yuna melepaskan hak asuh anak kepadanya. Ipar Yuna bahkan udah membuat petisi agar pengadilan memberikan hak asuh Minji kepada dirinya. Ada, ini ipar juga kayaknya gila ya. Keesokan paginya, Jungmin bergegas ke lapas dan mengetahui dari Yuna kalau iparnya sedang mengajukan petisi untuk mengambil hak asuh Minji. Jungmin berusaha menenangkan Yuna dan memintanya untuk fokus ke sidangnya dulu, karena kalau Yuna bebas, hak asuh anak tuh otomatis nggak bisa kemana-mana juga kan. Sidang ketiga pun dimulai. Seorang saksi mengatakan kalau pada malam kejadian, dia sedang jogging dan kebetulan melihat Yuna masuk ke mobil seseorang dan Yuna memeluk pengemudi itu. Waduh, kacau dah. Tapi saksi nggak bisa menjelaskan rupa pengemudi itu. Hanya bisa bilang kalau mobilnya sedan putih Audi. Mendengar kesaksian itu, jaksa langsung mengambil kesimpulan kalau malam itu Yuna benar keluar dari rumah. Dia bertemu dan bersekongkol dengan pria selingkuhannya untuk merencanakan pembunuhan. Jungmin langsung menebas spekulasi ngawur jaksa dong, terus mengajukan pertanyaan untuk saksi. Jungmin nyencer si saksi, kok saksi bisa yakin banget kena terdakwa ya? Padahal kan itu kejadian udah lama banget. Tapi Yuna tiba-tiba langsung memberikan catatan kepada Jungmin yang tertulis kalau apa yang saksi itu katakan adalah kebenaran. Jreng, jadi maksudnya Yuna selingkuh gitu. Jaksa langsung meminta agar Yuna membongkar identitas siapa yang dia temui malam itu di mobil. Tapi Jungmin bilang nggak bisa. Aduh, mabok juga ya kayak gini. Kenapa sih Yuna nggak ceritain semua aja ke Jungmin, jadi kan enak belanya juga. Kita kemudian diperlihatkan sebuah adegan di mana suatu hari saat Yuna habis digebukin, dia keluar rumah kan karena stres. Terus dia ketemulah sama orang ini. Orang ini ngajakin Yuna untuk ke kelompok yang membahas buku gitu. Tapi Yuna tuh tetap aja nggak mau memberitahu siapa orang itu kepada Jungmin. Jungmin jadi bingung juga lah ya. Kayak udah pasti kalah gitu loh. Tapi Tuan Huang dan Sua bilang, jangan menyerah sekarang Jungmin. Kalau kamu berhasil, kamu kemungkinan akan dinotis oleh para petinggi loh. Dan bisa jadi kamu dipromosi jadi penuntut ke Seoul. Lalu tiba-tiba seseorang mengirimkan fax ke kantor Jungmin yang menunjukkan kalau ipar Yuna yang bernama Jiyong tuh seorang perawat yang bekerja untuk anestesi hewan gitu. Jungmin jadi kepikiran, apa Jiyong juga bisa menggunakan propofol? Tuan Huang bilang, tapi siapa yang mengirim informasi ini ya? Jungmin bilang, pasti Havana lagi nih. Untuk membuktikan apa informasi dari fax itu benar apa enggak, Suah menawarkan untuk mendatangi ipar Yuna, berpura-pura jadi pasiennya gitu dengan membawa anjing milik Tuan Huang. Trio ini kemudian mendatangi apartemen tempat si Ipar bekerja. Di sana hanya Sua yang turun sambil membawa anjing. Saat bertemu dengan Jiyong, Sua ngeliat kalau memang benar Jiyong memakai propofol sebagai obat untuk menyuntik anjing. Jiyong juga bilang kalau dia menggunakan propofol juga kepada manusia. Untung aja nggak terjadi sesuatu yang tak diinginkan sahabat nonton. Jadi semua berjalan baik dan Sua juga merekam pembicaraan tadi dengan Jiyong. Sidang keempat akhirnya digelar. Di sidang itu, ipar Yuna yang bernama Jiyong menjadi saksi. Sewaktu ditanya jaksa, Jiyong malahan berakting pura-pura menangis dan membahas hak asuh anak. Coba, astaga. Jaksa lalu memotong akting Jiyong dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jiyong bilang kalau korban yang adalah kakaknya tuh sepertinya tahu kalau Yuna berselingkuh dan berkata kalau Yuna sepertinya merencanakan sesuatu di belakang korban. Setelah itu, Jungmin giliran bertanya, Jiyong, kamu kan udah punya anak nih, kok kamu kepengen banget jadi wali sahnya Minji? Kalau terdakwa dinyatakan bersalah nih dan hak asuh Minji beralih ke tangan kamu, berarti kamu yang akan mengelola seluruh warisan dari korban sampai Minji cukup umur. Bener nggak kayak gitu? Jiyong jawab, ya, aku nggak mungkin dong menyerahkan keponakan aku kepada pembunuh. Jungmin terus menekan Jiyong dengan bertanya, saksi, kamu pernah menyuntik propofol ke hewan untuk menidurkan mereka? Jungmin juga bilang kalau Jiyong secara teratur memasok obat-obatan psikotropika untuk korban. Jadi Jiyong tidak hanya menyediakan propofol untuk pasien hewannya, Jiyong juga bisa memberikan propofol untuk manusia. Skak Mat Delu.
Saat ingin menyerahkan bukti rekaman kemarin malam yang direkam oleh Sua, jaksa nggak terima gitu aja kan. Terus melihat peliknya kasus ini, hakim meminta agar Jungmin menemui hakim tersebut sesudah sidang nanti. Saat mereka bertemu, hakim bertanya, apakah Jungmin beneran yakin Yuna tuh nggak bersalah? Jungmin cuma bilang, ya dia yakin begitu, dan akan melakukan yang terbaik sampai akhir. Hakim bilang, pada akhirnya nanti orang yang ditemui Yuna malam itu di mobil harus maju ke persidangan. Jangan-jangan orang itu adalah Havana ya sahabat nonton. Di tempat lain, Jiyoung menemui Minji. Jiyoung masa-masa Minji supaya Minji ceritain apa yang terjadi di malam itu. Tapi Minji bilang kalau dia nggak ngeliat apa-apa sambil ketakutan gitu. Wah, makin penasaran ya. Sebenarnya apa yang dilihat Minji malam itu sahabat nonton? Abis itu kita lihat Minji terbaring di rumah sakit. Langsung demam loh dia. Itulah ya, stres tuh memang memicu penyakit. Jumin juga menjenguk Minji. Dan di sana Jumin melihat ada seseorang memberikan Minji buku cerita. Kantong belanjanya berasal dari Havana Books. Nah kan pelan-pelan semua rahasia pasti kebongkar deh ya. Besoknya Jumin ke Havana Books and Cafe. Dia juga ngelihat pembatas buku yang ditaruh di Alkitab waktu itu. Serta ada foto Yuna yang menandakan Yuna pernah pergi ke situ nih. Jumin langsung tanya ke pemilik toko itu. Kamu kenal Yuna nggak? Pemilik toko bilang, kenal dong. Yuna sering kesini kok untuk klub buku dan mereka hanya berteman. Setelah itu, Jumin datang ke lapas lagi untuk menemui Yuna. Yuna bilang kalau besok adalah sidang terakhir kan ya. Tapi Jumin bilang, jaksa minta Minji jadi saksi nih besok. Soalnya jaksa merasa kalau Minji itu melihat sesuatu pas malam kejadian itu. Yuna terus memohon kepada Jumin supaya jangan libatkan Minji. Terus Jumin bilang, ya kalau gitu kamu harus jujur 100% sama aku. Aku ini tadi habis dari Havana Bus loh. Aku juga bertemu dengan pemiliknya. Apakah pemilik Havana yang kau temui di mobil malam itu? Pada malam kejadian itu kan ada orang lain yang bersama denganmu di rumah. Katakanlah. Tapi Yuna malahan balik lagi ke pernyataan. Aku yang melakukannya. Aku yang membunuhnya. Astaga Yuna, gregetan dah. Setelah keluar dari lapas, Jungmin melihat mobil putih yang pernah disebut oleh salah satu saksi di persidangan kemarin. Sewaktu Jungmin mendekati mobil itu, di mobil putih itu tuh ada kalung digantung yang terlihat sama persis dengan kalung yang Yuna pakai di foto yang tertempel di Havana Books and Cafe. Jungmin nungguin di mobilnya untuk melihat siapa sih pemilik mobil putih itu, dan pada sore hari seseorang masuk ke mobil itu yang langsung dibuntuti oleh Jungmin dan berakhir di Havana Books and Cafe. Di sana, Jungmin menemui seseorang. Wah, siapakah pemilik mobil putih itu ya sahabat nonton? Habis itu, adegan beralih ke sidang terakhir. Sidang kelima pun diadakan, yang adalah sidang terakhir. Di sana, jaksa bersikeras memanggil Minji untuk bersaksi, dan hakim bertanya, apakah pengacara menyetujuinya? Tapi Jungmin menghampiri hakim dan balik nanya, apakah Anda akan baik-baik saja? Waduh, ada apa ya ini? Lalu, Jungmin bilang kalau sebelum memanggil Minji, pembela ingin memanggil seorang saksi yang adalah orang yang ditemui Yuna di mobil malam itu. Orang yang diduga selingkuhannya Yuna. Jungmin menyebut nama saksi tersebut ada Choi Eun-ju. Segera, sang hakim mengundurkan diri dari posisinya dong. Jadi, Choi Eun-ju itu tuh adalah hakim wanita yang selama ini menghakimi sidang Yuna. Tentu semua orang di ruangan kaget lah ya. Ampun deh, plotis apa dah ini? Berarti malam itu, Yuna itu ketemuan sama Choi Eun-ju yang ketemuannya tuh sama wanita dong ternyata. Bukan sama pria sahabat nonton. Jaksa suka ambil kesimpulan sendiri deh kemarin makanya. Kalau nggak pasti nggak usah ngomong deh. Jadinya malahan gosip. Sidang akhirnya dimulai kembali dengan hakim yang baru. Jungmin akhirnya memanggil Choi Eun-ju sebagai saksi. Jungmin langsung menanyakan tentang kejadian di malam itu. Bener nggak kalau Choi lah yang menemui Yuna di mobil? Dan Choi membenarkan hal itu. Jungmin meminta agar Choi menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Choi bilang kalau Yuna dan dirinya memang saling jatuh cinta. Jadi malam itu, saat mereka di dalam mobil, Choi meminta agar Yuna kabur aja bareng Minji ke rumah Choi. Tapi Yuna menolak karena takut kan sama suami gilanya itu. Di situ Yuna juga memutuskan hubungannya dengan Choi. Tapi Choi memeluk Yuna dan bilang kalau dia akan terus berada di sisi Yuna. Jadi jangan takut Yuna, kita cari cara aja. Terus Yuna bilang, aku harus segera pulang sebelum suamiku bangun. Itu kira-kira hampir jam 3 dini hari. Kesaksian Choi juga diperkuat dengan kamera black box mobilnya yang diserahkan oleh Jungmin kepada hakim. Di rekaman itu, mereka berdua terekam bersama dari jam 12.15 tengah malam sampai jam 2.56 dini hari. Sedangkan korban meninggal pada pukul 2 dini hari di mana terdakwa tidak ada di rumah bersama korban. Di akhir, Choi juga nambahin kalau sebenarnya dari awal tuh dia harusnya duduk di kursi saksi. Tapi dia nggak punya keberanian, karena jika begitu, dia akan kehilangan semua yang dia miliki sekarang. Tapi Choi menyadari kalau kehilangan satu orang itu berarti kehilangan semuanya. Jadi dia meminta maaf kepada Yuna atas semua hal ini. Waduh, masih nggak nyangka sih ini. Hakim juga berkata kepada jaksa untuk mengajukan mosi untuk sidang yang baru. Karena udah dipastikan kalau terdakwa Yuna kan nggak bersalah. Nah loh, jadi siapakah pembunuh suami Yuna? Segera Yuna dibebaskan dan akhirnya bertemu dengan putrinya Minji. Saat memeluk putrinya itu, Minji bilang kalau dia nggak mengatakan apapun. Terus Minji bilang lagi kalau semua itu hanya mimpi kan? Aku mimpi menghukum ayah agar ayah nggak jahatin ibu lagi. Jreng. Berarti Minji lah pelakunya. Astaga, plot twist apaan deh ini film?
Akhirnya Yuna bisa pulang ke rumah. Di sana, Jungmin mengomentari lukisan Minji yang terkesan mengerikan. Jungmin tanya, benar kan malam itu Minji tertidur? Dan kita dikasih lihat nih, waktu Yuna pulang ke rumah, dia mencuci tangan Minji, dan dalam super gitu di sebelahnya. Berarti bener nih, Minjilah pelakunya. Malam itu, Yuna membakar semua lukisan seram Minji, dan kita beralih ke 2 tahun kemudian. Jungmin sekarang sudah menjadi seorang jaksa. Sedangkan di tempat lain, Choi dan Yuna menemani Minji bermain bersama. Choi dan Yuna juga terlihat masih saling mencintai. Film Havana berakhir di sini sahabat nonton. Gimana ceritanya menurut sahabat nonton? Teman nonton kamu nggak bisa berkata apa-apa karena saking shock dengan plot twist yang cukup aneh. Hahaha. Sampai jumpa di film lainnya ya sahabat nonton.